Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah SWT, tema kita kali ini adalah merindukan ekonomi Islam. Merindukan ekonomi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat sedikit ke belakang, banyak peristiwa-peristiwa ekonomi yang menimpa bangsa ini, di mana sebagian besarnya penduduknya adalah kaum muslimin. Contoh misalnya terkait dengan Jiwasraya. Belum lagi berbagai perusahaan BUMN yang terjerat berbagai hutang negara yang tidak sedikit. Kalau kita melihat sedikit lagi yang dekat dengan kita saat ini adalah bagaimana pengelolaan minyak goreng yang kemudian menjadi pemicu naiknya harga menjadi 2 kali lipat dan sebagainya. Muncul pertanyaan bagi kita, benarkah kemudian kaum muslimin yang ada di bangsa ini tidak pernah kemudian menilik sedikit bagaimana Islam mengelola harta, bagaimana Islam mengelola kekayaan yang ada di dalam bumi yang ada di negara ini? Atau kemudian ya bahasanya pasrah terserah, yang penting kita bisa makan, kita bisa berdoa dan diperbanyak sabarnya. Contoh sedikit kasus misalnya, guru kami itu orang BP yang masa pensiunnya sudah kena kemarin di tahun lalu. Uang pensiun di karyawan BP otorita itu hampir semuanya dimasukkan ke asuransi Jiwasraya. Ketika Jiwasraya kena kasus, uang pensiunnya nggak sempat bisa diambil sampai sana. Mungkin kita tidak bisa merasakan, padahal bagi beliau uang ini akan digunakan untuk berbagai macam-macam. Ya, ada yang dia ingin mengelola harta di dalam pendidikan, macam-macam. Akhirnya tidak terselesaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harusnya kemudian menilik kembali. Sebenarnya Islam melihat ekonomi itu seperti apa? Kalau kita dulu di sekolah, ini kayaknya pada sekolah-sekolah ya, itu kan di SMP sudah diajarkan istilah prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonomi itu? Mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan harta atau keuntungan sebesar-besar. Sangat kapitalis. Kapitalis itu artinya mendewakan pemilik modal. Bagaimana kemudian Islam memandangnya? Islam melihat ekonomi itu dari 2 sisi. Pertama ada istilah ilmu ekonomi. Yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua sistem ekonomi. Kalau ilmu ekonomi, nah ini yang bagi yang mereka sekolah SMA di jurusan IPS pasti tahu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana meningkatkan produktivitas, baik terkait dengan kualitas maupun kuantitas. Dalam Islam boleh mengambil ilmu ekonomi dari berbagai khasanah keilmuan, karena ilmu itu universal. Kita tidak akan mengklaim bahwa itu ilmu itu dari orang kafir, tidak begitu. Tidak boleh diambil, tidak begitu. Itu ilmu. Ilmu itu terkait dengan bagaimana penemuan-penemuan ilmiah dan rekayasa-rekayasa teknologi sehingga kemudian mampu menjadikan harta ini bisa kemudian bermanfaat dan memiliki kualitas yang bagus. Rasulullah SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umur dunia. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ketika terkait dengan teknik penyerbukan kurma, teknik ilmu.
Di hadis yang lain, ya Abain, Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk membuat hasil yang baik, membuat optimal terhadap berbagai hal. Contoh misalnya disebutkan hadis itu, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih yang benar, sembelih dengan baik. Kalau menyembelih, kalau kita di waktu Idul Kurban, itu kalau menyembelih itu kan pertama yang harus dipilih apa? Orang yang menyembelihnya harus profesional, tahu mana titik sembelihannya sehingga keluar darahnya sampai habis. Tidak asal-asalan orang yang menyembelih. Bagaimana kalau kemudian nyembelihnya berkali-kali? Artinya profesional. Yang kedua, senjatanya harus tajam dia. Kenapa? Supaya efektif dan efisien. Oleh karena itu terkait dengan ilmu ekonomi itu prinsipnya 3. Profesional, efektif, efisien. Ya ini kalau Bapak yang kerja di PT biasanya tahu istilah zero tolerance atau zero aging. 0 harusnya kalau terjadi cacat produksi. Ini menunjukkan bahwa muslimin tidak semata-mata hanya berkiprah di dalam masalah-masalah agama, tapi harus bisa melihat bahwasanya ke depan bagaimana dia kemudian berinteraksi di tengah-tengah hidup. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini terkait dengan akidah. Tidak boleh kemudian kita melihat kiblat dari agama yang lain atau mencari sumber-sumber lain seolah-olah di dalam Islam itu masalah ekonomi itu nggak diajarkan, kan payah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Artinya kita diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah untuk mengelola harta yang ada di bumi. Yang dimaksud mengelola dalam sistem ekonomi adalah adanya izin pembuat syariat, yaitu dalil-dalil syariat dalam rangka kepemilikan harta, dalam rangka mengelola harta, dan dalam rangka mendistribusikan harta. Mengelola harta kita tahu, mendistribusikan kita tahu. Masalah kepemilikan ini yang sering kemudian menjadi rancang. Artinya bahwa kita ketika memiliki harta, ketika mengelola harta dan kemudian kita mendistribusikan harta, semua itu harus dilandasi dengan akidah dan syariat Islam. Tidak boleh ada terbersih dalam hati kita seolah-olah Islam itu nggak sempurna, sehingga kita kemudian mencari alternatif untuk mengelola harta kita dengan cara mereka. Apa yang kemudian disebutkan dalam Islam? Yang pertama masalah kepemilikan. Islam membagi kepemilikan jadi 3. Ada kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Apa itu kepemilikan umum? Kepemilikan umum adalah harta yang berada di dalam bumi, yang di atas bumi, yang kemudian menjadikan orang-orang itu apabila dimiliki oleh satu pihak akan menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Kemudian di hadis disebutkan al-muslimuna syuraka'u fi thalath, al-ma' wal kala wal. Kaum muslimin berserikat terhadap 3 hal terkait dengan air, padang, gembalaan, dan yang ketiga api. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah walaupun di hadis yang lain, di redaksi yang lain, an-nasu, manusia, artinya semuanya itu berserikat, artinya memiliki air, bukan air yang sedikit sebagaimana air sumur, tapi air yang luas.
Apa itu? Laut, danau, sungai. Itu nggak boleh dikapling-kapling oleh individu, apalagi swasta, apalagi korporasi. Kemudian pada gembalaan, itu bukan kecil aja. Kalau kecil boleh. Rasul pernah memberikan untuk menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah matinya menjadi miliknya, itu boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah ada gembalanya sangat luas. Kalau dalam sekarang itu hutan, maka tidak boleh seseorang kemudian mengapling hutan, merasa ini miliknya. Swasta kemudian memiliki hutan begitu luasnya, orang lain tidak boleh. Yang ketiga, api. Api di sini bukan api unggun begitu. Yang dimaksud api adalah energi. Oleh karena sumber-sumber energi tidak boleh dikapling-kapling oleh individu atau kelompok, bahkan oleh swasta. Semua itu termasuk energi, minyak, gas, batu bara, semuanya adalah milik umat. Disinilah fungsi negara untuk mengelolanya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 yang 33 itu benar itu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar. Masalahnya implementasinya dan prakteknya bagaimana? Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembuatan undang-undang ini. Undang-undang dasar ini ya. Poin yang kedua, kepemilikan negara. Apa itu kepemilikan negara? Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi milik negara yang digunakan untuk kepentingan dan aktivitas kenegaraan. Bahkan digunakan untuk mewujudkan kewibawaan negara. Seperti industri-industri strategis, industri baja, itu nggak boleh, harusnya itu harus dimiliki negara, nggak boleh dimiliki oleh swasta. Karena industri baja itu digunakan untuk membuat senjata, dibuat untuk membuat gedung-gedung besar, menjadikan peradaban, benteng-benteng, kapal dan sebagainya. Kalau itu dimiliki oleh asing, habis. Amin. Telekomunikasi, nah itu kan bahasa juga, itu harusnya milik negara. Bagaimana sarana komunikasi itu menguatkan dan mencerahkan, membimbing rakyatnya supaya tidak terpengaruh oleh komunikasi-komunikasi dan informasi asing. Dan banyak. Yang terakhir adalah kepemilikan individu. Nah, kepemilikan individu adalah semua hal yang boleh dilakukan oleh individu untuk mengelola, memiliki dan mendistribusikan harta kecuali yang tadi. Misalnya industri pupuk, industri apa dan sebagainya boleh. Bukan berarti kaum muslimin nggak boleh berusaha. Semuanya boleh, kecuali yang tadi. Yang kedua, di samping kepemilikan, kaum muslimin mengatur bahwa distribusi itu harus sampai kepada individu. Maka disebut distribusi ekonomi. Islam tidak mengenal pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung berdasarkan rata-rata. Orang menyebut apa? Dalam ekonomi artinya ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kayanya satu, orang miskinnya banyak. Penghasilan per kapitanya dihitung, jumlahkan di rata-rata, maka dianggap penduduk ini memiliki kesejahteraan yang tinggi. Kasus yang terjadi di mana? Kudus. Kudus itu orang kayanya paling kaya, pemilik jarum, termasuk 10 orang kaya di Indonesia. Tapi orang-orang Kudus itu tidak semuanya kaya. Tapi kalau dijumlah, rata-rata penghasilan orang-orang di Kudus itu sejahtera. Bisakah begitu? Tidak bisa begitu. Islam melihat itu sampai kepada individu. Jadi Islam itu kalau melihat gunung, itu bukan melihat dari jauh seolah-olah gunung itu biru indah. Tapi kaum muslimin itu melihat Islam itu dari sudut ketika dia datang ke gunung itu sampai melihat pokok-pokok pohonnya. Oh, ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah, ada pohon yang kecil, ada pohon yang kebijak dia, ada pohon yang rusak. Disitulah distribusi ekonomi itu terkait dengan apa? Zakat, sedekah, infak. Itu sampai ke 8 asnaf.
Sehingga nggak ada istilahnya pendapatan per kapita rata-rata begitu. Dilihat individunya layak tidak dia mendapatkan zakat begitu. Maka kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, banyak kaum muslimin itu yang tidak merasa dirinya itu sebagai mustahik, tapi semuanya menjadi muzaki. Kenapa? Karena mereka mengoptimalkan dirinya dan menjadikan personal di sekitarnya itu, itulah kemudian kaum muslimin. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan kaila yakuna dulatan bainal abdain, janganlah harta itu berhutang di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Surat Al-Asr. Yang ketiga, riba. Islam melarang riba. Riba ini yang menyebabkan kehancuran ekonomi. Di Al-Quran disebutkan wahalallahu bai'a wa harrama. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ pakainya alif lam jinsi. Jadi semua jual beli boleh. Dan semua yang terkait dengan riba tidak boleh. Karena apa? Ada orang-orang yang menganggap jual beli sama dengan riba. Padahal riba itu ancamannya sangat besar. Dalam hadis disebutkan, idza dhahara zina wa riba fil qaryah qad ahalu bi anfusihim adzab. Apabila zina dan riba sudah menjadi kebiasaan orang-orang, sudah merebak di orang-orang sekitar kampung itu, maka sebenarnya dia telah mengharapkan azab Allah ditimpakan kepada mereka. Bahaya. Yang keempat, yang terakhir, Islam menjadikan ekonomi ini ekonomi real. Kemarin kasus penipuan dengan istilah trading, istilah investasi, ya, muncul kredit baru, orang-orang kaya baru, ya, yang memamerkan hartanya, padahal nggak ada bisnisnya. Apa bisnisnya? Kaum muslim itu harus jelas ketika berbisnis. Dua orang berangkat, barang yang dibisniskan harus jelas, ukurannya jelas. Kalau jasa harus jelas jasanya. Kalau barang mana ukurannya, mana bendanya harus jelas. Karena Islam hanya terkait dengan akad itu dua hal, barang dan jasa. Islam tidak menjual janji. Maka di dalam Islam asuransi tidak termasuk bagian akad yang dijual. Kalau jasa ada akad ijarah, ada sewa, kemudian ada syirkah dan sebagainya. Asuransi tidak termasuk. Asuransi itu menjual janji. Kalau ada, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana kaum muslimin harus sedikit terbuka terkait dengan pengetahuannya, bukan hanya masalah ruhiyah yang kemudian hanya terkait dengan ibadah makhluk, tapi dia harus peka terhadap hukum-hukum Islam terkait dengan masalah ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.